Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali bersama Pak Guru Budi. Kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian diri atau adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Yuk kita simak videonya. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Bagian adaptasi morfologi. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi hewan pada lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi juga merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan utama dari adaptasi adalah untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga merupakan bentuk pertahanan diri untuk mengatasi tekanan dari lingkungan. Adaptasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, dan 3. Adaptasi tingkah laku. Bagaimana penjelasan dari jenis adaptasi tersebut? Mari kita pelajari. Adaptasi morfologi. Morfologi artinya bentuk. Jadi adaptasi morfologi pada hewan adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian hewan terhadap lingkungan. Penjelasan adaptasi morfologi akan kita bagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan dan adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitatnya. Yuk kita mulai dengan adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan dibedakan menjadi 4, yaitu bentuk paruh burung, lalu bentuk kaki burung, bentuk mulut serangga, dan bentuk gigi hewan. Bentuk paruh burung. Pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan daging adalah runcing, ujung paruh atas agak membengkok ke bawah, digunakan untuk merobek dan mengoyak daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. Silahkan kalian amati gambar di samping. Pemakan ikan. Bentuk paruh burung pemakan ikan adalah panjang, agak memudahkan mencari ikan di dalam air, lebar dan berkantong agar mudah menangkap ikan. Contohnya burung pelikan dan burung bangau. Pemakan biji-bijian. Bentuk paruh burung pemakan biji-bijian adalah berukuran pendek, tebal, dan runcing. Bentuk paruh seperti ini cocok digunakan untuk menguliti cangkang dan memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan burung kenari. Bentuk paruh penghisap nektar atau madu. Bentuk paruh burung penghisap nektar atau madu disebut juga nektorivora, adalah berukuran runcing dan panjang sehingga cocok untuk menghisap madu. Contoh burung kolibri dan burung madu. Pemakan serangga. Bentuk paruh burung pemakan serangga disebut juga insektivora, adalah berukuran agak panjang, lancip dan kuat untuk mematuk dahan, pohon, dan menangkap serangga. Contohnya burung pelatuk dan burung murai. Bentuk kaki burung.
Kaki pencengkram. Bentuk kaki pencengkram dimiliki oleh burung pemakan daging. Cirinya kakinya kuat dan berkuku tajam melengkung, berguna untuk mencengkram mangsanya dan agar tidak lepas saat membawa mangsanya ketika terbang. Contohnya burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Kaki perenang. Kaki perenang berselaput di antara ruas jarinya sehingga cocok berenang dan berjalan pada tanah lumpur. Jenis unggas atau burung yang mempunyai kaki berselaput contohnya burung itik, bebek, dan pelikan. Kaki pemanjat. Di antara burung pemanjat adalah burung pelatuk. Bentuk 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan berfungsi untuk memudahkan burung pelatuk untuk memanjat pohon. Hal itu karena mereka burung pelatuk adalah pemakan serangga yang berada di batang-batang dan lubang-lubang pohon. Silahkan amati gambar di sampingnya. Kaki pengais. Bentuk kaki pengais dimiliki oleh ayam, burung unta, dan kalkun. Cirinya adalah dengan jari 3 ke depan dan 1 jari bagian belakang tumbuh tidak sempurna. Kegunaannya untuk mengais tanah saat mencari makan. Kaki petengger. Bentuk kaki petengger adalah jari kaki panjang, ramping, dan telapak kakinya datar. Kegunaannya untuk bertengger atau berdiri pada ranting-ranting pohon. Contohnya pada burung kakak tua, burung kutilang, burung pipit, dan burung kenari. Coba kalian perhatikan kaki-kaki dari burung di samping. Bentuk mulut serangga. Bentuk mulut serangga mulut penggigit dan pengunyah. Ya, mulut penggigit dan pengunyah memiliki rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula, rahang atas, berfungsi untuk memotong dan menggerus makanan. Maksila, rahang bawah, berfungsi untuk membantu rahang atas mengunyah makanan. Contohnya pada belalang. Oke, mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap, coba perhatikan gambarnya. Serangga dengan tipe mulut penusuk dan penghisap memiliki rahang yang runcing dan panjang untuk menusuk serta menghisap. Contohnya adalah nyamuk yang mempunyai mulut untuk menusuk kulit manusia kemudian menghisap darah. Mulut penghisap. Mulut penghisap atau proboscis mempunyai bentuk menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya kupu-kupu yang menggunakan mulutnya untuk menghisap nektar bunga. Kalian lihat kupu-kupu yang sedang menggulung mulutnya. Mulut penjilat dan penyerap. Mulut penjilat dan penyerap fungsinya mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya setelah makanan menjadi lunak. Lalat kemudian menyerapnya. Ujung daging dari bagian mulut lalat berfungsi untuk menyerap makanan yang berbentuk cair. Bentuk gigi hewan. Perbedaan utama gigi karnivora dan herbivora adalah gigi herbivora bisa digunakan untuk memotong, menggerogoti, dan menggigit, sementara gigi karnivora lebih tajam dan sesuai untuk menangkap, membunuh, dan mencabik mangsanya. Gigi omnivora
adalah campuran dari keduanya. Apakah kalian mengenali gambar binatang-binatang tersebut? Kita lanjut ke materi adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat tempat tinggalnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Yang kedua, hewan yang hidup di gurun. Yang ketiga, hewan hidup di tempat bersalju. Hewan yang hidup di air adaptasinya ikan mempunyai permukaan tubuh yang berlendir dengan tubuh ramping seperti torpedo, streamline untuk memudahkan bergerak dengan lincah di dalam air. Sedangkan untuk cumi-cumi mengunculkan tentakelnya untuk berenang melejit di dalam air. Sekarang kita lanjut ke habitat hewan yang hidup di gurun. Lingkungan tempat tinggal unta adalah di gurun pasir yang panas dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Tubuh unta mampu bertahan meski tidak makan dan tidak minum beberapa hari. Adaptasi morfologi pada hewan unta memungkinkan unta mampu bertahan tanpa makan dan minum beberapa hari. Adaptasi morfologi pada unta adalah sebagai berikut. Adaptasi morfologi pada unta yang pertama di lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir. Rambut di punggung melindungi dari sinar matahari. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Kaki yang panjang berfungsi untuk menjaga agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri seperti kaktus. Kita lanjutkan hewan yang hidup di daerah bersalju. Serigala dan beruang kutub yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal supaya tidak kedinginan. Penguin memiliki kulit yang tebal, bulu yang rapat yang tak tertembus angin atau air, dan memiliki banyak lemak di bawah kulit mereka agar tetap hangat dalam cuaca dingin. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak. Dan encer untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari sehingga memudahkan burung hantu untuk mencari makanan atau minuman. Sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Hal yang sama dilakukan juga oleh hewan walang sangit.
Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuhnya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon, lalat, lalat buah, ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah kelelawar, paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Cicak melakukan autotomi, maka mangsa yang pada awalnya ingin memangsa cicak akan teralihkan perhatiannya kepada ekor yang bergerak-gerak. Ekor yang putus bisa terus bergerak sampai 30 menit sehingga cukup memberikan waktu bagi cicak melarikan diri. Kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Coba kalian perhatikan gambar di samping menunjukkan kamuflase hewan apa. Kamuflasenya dilakukan oleh burung hantu. Kita lanjut. Coba lihat kamuflase pada hewan-hewan lainnya. Simak baik-baik, lalu cari hewan apa saja yang bisa kamu temukan di gambar-gambar tersebut. Kita lanjut ke hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Estivasi. Berbeda dengan hibernasi, estivasi dilakukan oleh hewan-hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolismenya agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya. Contohnya siput darat. Contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya, gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam.
Lalu musang dan kumbang akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Hampir sama dengan kerbau, kudanil juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk berendam. Kebiasaan berendam kudanil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kudanil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap sengatan matahari, sehingga hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang. Kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badannya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk tingkah laku ini dilakukan oleh kaki seribu jika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh kaki seribu yang keras akan menjadi perisai jika diserang oleh predator atau musuhnya. Lumba-lumba dan hiu memang termasuk hewan laut, tetapi mereka bukan termasuk jenis ikan yang bernapas menggunakan insang. Lumba-lumba dan paus bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan jika berada di dalam laut, paru-paru tidak dapat mengikat oksigen yang ada di dalam air, sehingga lumba-lumba dan paus melakukan adaptasi demi mendapatkan oksigen. Cara lumba-lumba dan paus dalam melakukan adaptasi yaitu dengan menghirup oksigen yang ada di daratan atau di permukaan dengan cara sering muncul ke permukaan air laut agar dapat menghirup oksigen yang ada di udara. Lumba-lumba menghirup oksigen dengan menggunakan lubang udara yang berada di atas kepalanya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.